kepala bidang P2PL ini dinas provinsi, pada saat turun kabupaten mereka itu harus bekerja sama dengan KPA, yang mana yang harus didanai oleh Dinas Kesehatan di dalam rangka mendukung SPM ini dan mana tidak. Rencana kami nanti tahun 2022 ini akan kami hadirkan secara langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Sekretaris KPA, sehingga kita bisa bicarakan di sini secara tuntas yang mana yang masukkan di dalam program Dinas Kesehatan dan mana yang oleh KPA. Kita saling mendukung karena ini kan pengendalian HIV ini bukan hanya Dinas Kesehatan tapi semua sektor yang ada di dalam anggota KPA baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian pelatihan konselor seperti yang dilaksanakan oleh Bang Gai, Parigi Mautong, Toli-Toli, mereka dana APBD sendiri untuk lintas sektor ini, untuk pelatihan konselor ini. Oleh karena itu, memang kita harapkan pelatihan konselor ini dilaksanakan oleh kabupaten dengan narasumber dari provinsi. Kemarin memang kami ditelepon dari, saya lupa namanya, dari KPA Kabupaten Buol, bahwa konselornya sibuk, ada kasus dia HIV positif, sudah mau menikah tapi belum dikonseling. Nah, itu kami sampaikan kemarin itu supaya memang yang kita harapkan bahwa setiap pada saat ke depan kita harapkan orang yang mau menikah itu selain konseling agama juga pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan HIV/AIDS. Nah, itu kemarin kami sempat ditelepon baru minggu lalu kalau tidak salah. Nah, ini memang banyak permasalahan di Buol karena di sana hanya ada satu konselor. Memang harus perlu pelatihan. Yang belum yang baru dikoordinasikan itu baru dana dari pemerintah. Coba bagaimana menggali dana CSR yang di mana dunia usaha yang ada di Kabupaten Buol sehingga dia mau memberikan, kita biasanya buat proposal untuk meminta bantuan dalam hal meningkatkan baik SDM, sumber daya manusianya maupun pelayanan dalam hal pengendalian HIV/AIDS ini. Saya kira itu Pak, kita sekarang baik provinsi maupun semua kabupaten kota itu belum memanfaatkan dunia usaha tadi untuk dana CSR-nya bisa dikeluarkan untuk pengendalian HIV/AIDS ini. Ini kita nanti coba tahun ke depan ini, dan ini kita sudah masukkan di dalam Rensra ini. Ya. Saya kira itu untuk Buol dan Toli-Toli. Jadi minta maaf, bukan belum aktif, masih kurang. Ya. Kurang itu kenapa? Masih tergantung dari dia tadi, ada lebih dari 200, ada dari 100 sampai 200, ada yang antara 0 sampai 50. Nah, yang 0 itu ada berapa kabupaten itu memang betul-betul kami walaupun mau ketemu saja bupati atau wabubnya sudah mau 2 tahun ini, saya dan Pak Masudin belum sampai tahun 2020, 2019, 2020 sampai 2021 itu masih gagal kami ketemu dengan bupati ataupun wabubnya. Jadi memang agak susah. Sehingga untuk itu nanti kami akan coba buat surat yang ditantangin gubernur berdasarkan tadi Permendagri dan peraturan itu bahwa kabupaten itu harus mendukung SPM dan biaya APBD untuk pengendalian HIV/AIDS ini. Jadi minta maaf Pak, bukan belum aktif, kurang ya kan, belum menggali juga semua tadi ya, belum menggali semua potensi yang ada untuk kegiatan daripada HIV/AIDS ini. Kemudian untuk DP3A, penyuluhan pada siswa itu biasa memang dilakukan oleh DP3A. Memang untuk 2 tahun terakhir ini selama COVID itu memang dari KPA provinsi itu belum ada turun ke sekolah maupun perguruan tinggi. Sebagaimana sampaikan tadi, kita hanya mengirimkan spanduk, ya, memberikan leaflet, dan ini sekarang nanti akan dibagi bulan ini
ada banner-banner yang kita akan kirimkan ke pos sekolah SMK ya, SMK ataupun SMA. Kemudian untuk lokasi Tondo, ya memang lokasi Tondo ini pada saat masih zamannya Pak Hidayat sebagai wali kota itu sudah pernah dirapatkan satu kali dengan tindak lanjut akan dipindah, tapi sampai selesai itu responsnya dari sektor terkait itu kurang sehingga masih gagal. Nah, kemudian ya memang tempat zina di situ mereka sudah tahu zina, tetapi tetap masih ada kegiatan di sana, terutama pada malam hari. Kemarin baru KPA Kota ada sosialisasi lagi di situ, di mana memang kita harapkan di sana kondom 100%. Walaupun itu zina, tapi kalau kita tidak atasi kesehatannya dengan menggunakan kondom, berarti tetap ada penularan, ya. Terutama bagi mereka yang positif. Mana dia perlu uang, jadi walaupun dia positif, dia tetap melayani berapapun yang ditawarkan oleh pelanggan. Jadi kalau tidak pakai kondom, dia pasti tetap akan menularkan kepada pelanggannya. Nah, coba kalau dia satu hari itu sampai malam dia layani sampai 5 orang, berarti 5 orang yang terkena, dan mereka yang mempunyai istri kembali lagi kepada istrinya. Ya, kita lagi pencegahan dari ibu ke anak. Kemudian kalau ada kontak, apakah ada kontak kalau ada yang memerlukan? Saya kira ada. Di puskesmas, kalau di Kota Palu ini, di puskesmas tadi situ ada hampir semua puskesmas yang ada di Kota Palu itu sudah punya konselor, ya, dan yang dapat dihubungi. Di luar dari itu ada pendamping ODA atau penjangkau, bisa PKBI, ada Ibu Yospin saya lihat tadi, ya, ya. Ada tadi, bisa melalui PKBI, bisa juga ada pendamping ODA yang ada Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Anutapura, dan Rumah Sakit Madani. Itu memang nomor HP-nya kami tidak kirimkan ke sektor terkait, tetapi kami kirimkan kepada tempat pelayanan yang ada, baik di Dinas Kesehatan, KPA, maupun kalau di Palang Merah itu, di UTD Palang Merah itu kita berikan, sehingga kalau ada nih ditemukan positif itu dapat menghubungi pendamping tadi, sehingga mereka itu dengan mudah dibawa ke tempat perawatan untuk lebih lanjut pemeriksaannya, baik di Undata, Rumah Sakit Anutapura maupun Madani. Saya kira apa peran DP3A ya bisa Pak sebagai sebagai membawa tadi atau memotivasi orang yang tadi berisiko itu untuk dibawa ke tempat pelayanan yang sudah tersedia. Yang paling ini paling mudah karena semua puskesmas sudah punya, ya. Kemudian LSL tadi bagaimana maksudnya? Sudah disahkan. LSL apakah sudah disahkan? Kira untuk LSL itu yang sudah dijangkau dan sudah diberi penyuluhan, termasuk mereka-mereka juga yang sudah, karena mereka sudah punya organisasi, jadi kita menjangkau melalui organisasinya, ya, walaupun kita larang atau walaupun agama melarang bahwa tidak bisa melakukan seks bersama laki-laki, tapi kalau mereka melakukan itu tetap kita harapkan mereka menggunakan kondom, ya, karena gampang tertular tadi, ya, terhadap HIV. Saya kira itu. Oleh karena itu ke depan ini nanti yang kita harapkan kepada KPA Kabupaten Kota ada pendataan populasi kunci, ya. Populasi kunci ini termasuk tadi LSL, Waria, PSK, Badan Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan, itu akan sebenarnya diharapkan itu minimal 1 kali 1 tahun untuk pendataan, sehingga sasaran kita tepat dalam pengendalian HIV/AIDS. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan berkaitan dengan 3 ini. Mungkin ada tambahan dari Dinas Kesehatan di sini. Ada di sini. Di sini.
Iya. Untuk melengkapi hal-hal yang telah disampaikan tadi, Ibu Dr. Jung dari Dinas Kesehatan akan menambahkan. Silakan Ibu Dr. Jung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jung. Saya minta maaf, ini sebenarnya masih pandemi dan harus masih pakai masker ya. Saya karena saya setiap hari berurusan dengan COVID, saya agak takut dengan orang yang tidak pakai masker. Baik, untuk kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan kegiatan HIV, ini sebenarnya kami ada pelatihan petugas laboratorium dan pelatihan kader. Itu nanti bisa kita integrasikan dengan kabupaten, yang kabupaten mana yang membutuhkan untuk itu, dan kita integrasikan dengan KPA untuk kegiatan ini. Ya, jadi untuk tahun 2022 ini memang banyak kegiatan yang dipangkas dananya karena masih berhubungan dengan kegiatan COVID. Jadi yang bisa kita lakukan hanya itu dulu, baru transport untuk pemeriksaan spesimen viralot. Viralot ini sudah ada di Undata ya, alhamdulillah sudah mulai running pemeriksaan viralotnya itu. Jadi dari kabupaten yang bisa mau mengirimkan spesimennya untuk pemeriksaan itu akan dibiayai oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk spesimennya. Karena pemeriksaan CD4 cuma ada di 3 tempat sebenarnya, tapi yang di Labkes itu rusak, yang satunya ada di Kota Palu dan satunya ada di Luwu kalau saya nggak salah. Nah, viralot ini sangat baik sekali ya untuk melihat berapa banyak virus HIV yang ada di dalam tubuh pasien tersebut. Ini selama pandemi kemarin penemuan kasus dan orang drop out karena pengobatan itu banyak sekali. Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai peningkatan CD4-nya, apalagi ini CD4-nya makin menurun dan virusnya makin meninggi, akhirnya mengarah ke AIDS yang sudah tidak bisa kita sembuhkan. Akhirnya 3-0 ini tidak akan tercapai, pasti akan terjadi kematian gara-gara itu. Ya, karena AIDS rata-rata karena tidak bisa sembuh ya biasanya lebih cepat berakhir dengan kematian. Ini yang kita mau supaya koordinasi antara Dinas Kesehatan dan KPA itu berjalan dengan baik, terutama sekarang dengan untuk peningkatan pendampingan sampai ke kabupaten. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Yang jadi masalah banyak terjadi loss apalagi namanya loss control atau loss follow up dan drop out pengobatan karena tidak ada pendamping dari kabupaten sampai ke masyarakat ODA tersebut. Kemarin pada saat apalagi namanya tsunami saja, pada saat kita bencana ini semua ODA sempat putus. Ya, karena teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan tidak bisa memberikan obat atau pengobatan langsung ya. Jadi saya kemarin banyak berhubungan dengan teman-teman dari ARF LSM itu ya. Saya ingat namanya Pak Riki yang terus berhubungan dengan saya untuk meminta dok, saya minta tolong obat dan saya lewat mereka juga kita minta bantuan untuk menyampaikan obat ke ODA tersebut karena tidak bisa mengakses obatnya. Nah, ini juga jadi permasalahan karena di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala itu belum ada PDP-nya ya. Akhirnya mereka mengambil obatnya tetap ke Kota Palu. Nah, pada saat pandemi ini yang menjadi permasalahan karena aksesnya agak susah. Ya itu yang jadi ini kenapa kita harus tetap peningkatannya untuk pendampingan ini. Ya, mungkin kedepannya itu yang kita harus lebih tingkatkan ya, pendampingan untuk ODA ya, untuk bagaimana mereka mengakses dengan cepat obatnya. Sedangkan di kabupaten terdekat saja kita, mereka masih harus ke apalagi namanya ke Kota Palu, ke Rumah Sakit Undata untuk mendapatkan obat tersebut. Jadi pada saat pandemi ini banyak sekali yang terjadi drop out,
terus follow up ya, terus follow up untuk itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Jung. Bapak Ibu, seperti tadi kami masih mengharapkan masukan untuk menyempurnakan strategi dan rencana aksi daerah pengendalian HIV/AIDS di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sampai tahun 2026. Silakan Bapak Ibu, kalau ada masukan tadi juga sambil menjawab beberapa pertanyaan. Saya kembali ke Ibu Sukarti dari DP3A Provinsi. Pengurus KPR Provinsi mengaturkan terima kasih. P3KB sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan dan di dalam pemaparan tadi, jika Ibu tidak sempat melihat, di sana tertulis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mengintegrasikan program HIV/AIDS pada programnya sesuai dengan tupoksi. Selain itu, melakukan kegiatan promosi termasuk komunikasi informasi edukasi tadi bisa pada semua lini apapun kegiatannya. Ketika pelatihan-pelatihan yang dibuat di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bisa mengintegrasikan materi-materi HIV untuk mencapai yang kita maksud tadi, usia 15 sampai 24 tahun pengetahuannya komprehensif tentang HIV. Selanjutnya, seperti tadi di dalam pertemuan ini banyak sekali dinas-dinas terkait yang masuk dalam program penanggulangan HIV/AIDS seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Energi dan Pemberdayaan Sumber Daya Mineral. Jadi jika pertanyaan Ibu Sukarti tadi berkaitan dengan bagaimana dengan lokasi tambang-tambang yang mereka bekerja tanpa membawa istri, ya tentunya harapannya teman-teman dari Dinas Energi termasuk Pemberdayaan Sumber Daya Mineral bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Yang lainnya seperti Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, mereka juga kan biasa bekerja dan meninggalkan keluarga, mereka juga bisa ikut berperan serta. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hal lain yang tidak kalah pentingnya pada pengurus KPA itu ada teman-teman dari Polisi Pamung Praja, ada juga dari Kementerian Agama, dari Dinas Pendidikan, termasuk dari Badan Narkotika. Hal ini biasa kita terus bersinergi, namun memang diakui untuk akhir-akhir ini hampir jarang pertemuan dilakukan. Silakan Bapak Ibu yang masih memberikan masukan untuk lebih kesempurnaan rencana strategi dan rencana aksi daerah Komisi Penanggulangan HIV/AIDS. Silakan Bapak Ibu. Wah, ternyata sudah. Satu lagi Pak, boleh? Masih kembali dari Polda, silakan Pak. Izin Pak, seperti yang disampaikan Ibu Sekretaris tadi, jadi memang ada perlu kerjasama Pak antara Dinas Kesehatan dengan Polda, kemudian di provinsi juga di kabupaten. Nah, kerjasama ini yang penting Pak dalam rangka untuk pembinaan masalah kesehatan bisa, karena babin-babin di desa dan babinsa perlu sekali ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan Pak. Seperti yang contoh sekarang ini Semarak untuk percepatan COVID vaksin. Nah, itu yang penting. Mohon maaf Pak, suaranya terputus, tidak terdengar bagus dengan kami Pak. Halo, bagaimana sekarang Pak? Ya, ada kegiatan
Jadi memang Pak, seperti Ibu Sek tadi ya Pak? Ya, sudah terdengar bagus. Ibu Sek tadi akan adakan kerjasama dengan Polda itu sangat bagus Pak. Usul kami juga yang dari Polda di kewilayahan, kalau bisa dari Dinas Kesehatan ada kerjasama dengan Ditbimas dan para Babin dan Babinsa yang ada di kabupaten Pak. Supaya apa misi masalah kesehatan, sosialisasi itu berjalan dengan baik Pak. Karena yang mengetahui di lapangan itu adalah Babin dan Babinsa. Seperti yang sekarang ini Pak, contohnya percepatan vaksinasi. Kalau ada kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan polisi, TNI sangat luar biasa Pak. Jadi demikian Pak, tambahan kami dari Polda, kami sangat setuju sekali kalau ada kerjasama yang bagus antara Dinas Kesehatan dan polisi serta TNI Pak. Terima kasih Pak. Ya. Di dalam rencana strategi ini memang peran aparat keamanan sangat diharapkan Pak. Jadi apa yang telah Bapak sampaikan seperti itu nanti yang akan kita lakukan ketika berada di tingkat kabupaten bahkan sampai ke tingkat desa, harapannya seperti itu Pak. Terima kasih masukannya. Jadi ini Pak, kalau memang ada penyuluhan dari Dinas Kesehatan bisa bersamaan dengan kami Pak. Untuk masalah AIDS ini kolaborasinya. Dr. Jum, supaya kita juga mendukung bersama-sama dalam kerjasama pemberantasan AIDS ini Pak. Itu harapan kami dari Ditbimas Polda Pak. Kebetulan Pak Dir juga mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau ada pertemuan di Jakarta Pak. Silakan Dokter Jadi Jum. salam hormat dari beliau. Terima kasih Pak. Dari Polda hanya itu. Semoga apa yang kita harapkan di Kota Palu, Provinsi Palu ini dapat berjalan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Pak. Nanti kita tindak lanjuti. Saya silahkan dari Pak Riki. Oh, Pak Riki terlebih dahulu. Silakan Pak Riki dari LSM. Ya, terima kasih Pak Masudin, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini sama semua senior saya ini, para narasumber juga. Saya mungkin akan men-stressing beberapa hal terkait Renstra kita. Saya belum ikuti tadi di awal-awal. Maka mungkin ada hal-hal yang sudah disampaikan yang nanti akan saya sampaikan. Pertama, Renstra kita, saya bayangkan itu kita butuh semacam hasil analisis atau hasil evaluasi dari Renstra kita sebelumnya. Gitu. Dari situ nanti bisa kita lihat apakah ada yang perlu diperkuat lagi atau dilanjutkan, atau ada hal yang sudah selesai yang harus di stop untuk dimasukkan ke dalam rencana aksi daerah misalnya. Itu. Yang berikutnya tentang peraturan gubernur kita ya, yang mungkin sampai sekarang masih mengendap di dalam laci-laci kita gitu. Pergub kita mungkin perlu segera dirampungkan, mumpung ini gubernur baru, maka pergub kita betul-betul harus dirampungkan, karena dari situlah tindakan semua sektor terkait untuk merealisasikan apa yang tertuang di Renstra atau RAT kita. Yang berikutnya tentang mitigasi bencana ya terhadap penanggulangan HIV dan AIDS. Tadi senior saya Dr. Jum itu sudah
memberikan sedikit catatan. Terima kasih Bu Dr. Jum. Mitigasi bencana ini akhirnya menjadi penting untuk dimasukkan dan didetailkan, karena ternyata bencana yang kita alami 28 September yang lalu itu banyak hal yang jadi catatan kita. Pertama, misalnya kalau terjadi bencana, ya seperti sekarang juga bencana pandemi, bencana kesehatan, apa kebijakan strategis cepat dan tepat yang harus kita ambil. Sebagai gambaran itu waktu itu bahwa distribusi ARV ke teman-teman ODA itu kan harusnya lewat rumah sakit. Tapi karena terjadi force majeure, terjadi bencana, maka kemudian kita terpaksa dan dipaksa melanggar aturan itu. Kita melanggar itu dan akhirnya distribusi ARV itu satu-satunya yang mendistribusikan adalah teman-teman komunitas yang berposko di Dinas Kesehatan bersama pihak Dinas Kesehatan. Itu yang perlu kita coba review kembali. Nah, terus yang berikutnya, yang terakhir, tentang situasi pandemi sekarang ini, bagaimana sih layanan kita di rumah sakit terhadap teman-teman ODA? Saya menerima beberapa catatan, satu hal-hal teknis misalnya untuk menghindari resiko-resiko supaya teman-teman ODA yang setiap hari berurusan dengan obat di rumah sakit, itu kemudian layanan kepada mereka diminimalisir, ya, diminimalisir dengan upaya yang optimal. Nah, tapi kemudian beberapa laporan yang masuk, misalnya pemberian obat, ya, pemberian obat ini harusnya bisa dilakukan. Ya, misalnya orang harus dapat 1-2 bulan, ya, bahkan 2 bulan pun harusnya bisa menurut saya. Tapi ada kondisi-kondisi yang akhirnya teman-teman justru ada yang dapat cuman untuk dosis 2 minggu. Akhirnya 2 minggu ke depan mereka harus kembali lagi ke rumah sakit dengan resiko kemungkinan akan terpapar COVID-19. Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi catatan kita. Kita paham bahwa bagaimana situasi kita yang belum selesai dengan bencana 28 September, kemudian harus berhadapan dengan situasi COVID. Makanya penting juga untuk memperkuat jejaring kita dengan teman-teman komunitas, terutama teman-teman pendamping HIV, ya. Itu jadi penting. Saya bayangkan ada satu poin juga. Saya lihat tadi ada hadir di sini senior saya juga, Pak Dr. Abdullah, ya. Ya, semoga masih mendengar ini. Salam ini Pak Dokter. Kita pernah mengalami saat ini sudah kondisi COVID di awal-awal COVID lalu, ya. Satu pasien yang ingin mendapatkan layanan untuk berpersalinan di Rumah Sakit Undata. Sekitar 6 jam. Kebetulan itu rujukan dari kabupaten, ya. Sekitar 6 jam dia harus menunggu di parkiran rumah sakit, menunggu apakah dia siap dilayani atau tidak, gitu. Nah, kondisi ini kemudian tentunya kalau berlanjut terus terjadi dengan teman-teman kita yang lain yang HIV, maka akan banyak teman kita HIV yang meninggal dunia. Beruntung waktu itu kita punya jejaring khusus di Palu dan provinsi, ya. Kita punya jejaring yang lumayan bagus. Saya hanya kontak-kontak teman-teman, saya hanya kontak-kontak senior-senior kita, termasuk Dr. Abdullah waktu itu saya sempat ganggu, ya. Pak bisa tolong gitu. Ibu Jum, Dr. Jum juga saya sempat kontak, dan akhirnya dia bisa diterima untuk dilayani. Ya, kita paham bahwa itu sebenarnya hal-hal yang juga terjadi karena menyangkut kepentingan kesehatan juga. Kita paham itu. Tapi saya pikir kita punya langkah yang lebih lebih manusiawi gitu, lebih bagus untuk bisa mengantisipasi kalau ini terjadi lagi, terutama rujukan-rujukan yang dari kabupaten, ya. Kalau bisa ini terjadi, kalau supaya ini tidak terjadi lagi. Kita mungkin perlu menyiapkan database rumah sakit mana saja yang
walaupun dalam kondisi pandemi COVID sekarang ini, itu bisa melayani maksimal. Kita perlu, misalnya di Rumah Sakit Undata, Anutapura, itu di list apa-apa yang belum bisa dilayani, apa-apa yang bisa untuk teman-teman HIV. Nah, informasi ini yang belum sampai menurut saya ke kita semua. Terus yang terakhir sekali, untuk Undata dan juga Anutapura tentang layanan dan distribusi ARV, kita biasa mendampingi beberapa teman yang lintas kabupaten yang kebetulan berbatasan langsung, misalnya Donggala, Sigi, ya, termasuk juga Parigi. Ini juga perlu satu jejaring yang jelas, yang bisa saling mensupport, membackup, supaya rujukan yang dari kabupaten itu ketika masuk di Kota Palu itu betul-betul tidak ada masalah apa-apa, tidak ada penundaan jam dan lain-lain, karena kalau namanya rujukan kabupaten pastilah mereka menempuh perjalanan yang jauh untuk bisa masuk ke Kota Palu. Nah, di Kota Palu sebenarnya lumayan ada perkembangan pesat, karena saya bayangkan ketika teman-teman secara administratif nanti sudah masuk di wilayah Kota Palu, kita sudah bisa menyambut mereka dan membantu mereka untuk layanan-layanan yang ada. Tapi apakah di tingkat provinsi, di Renstra kita itu perlu dicantumkan? Saya pikir perlu kita analisis sama-sama juga. Insya Allah kita siap baku bantu. Asal baku kontak saja, ya, insya Allah kita siap baku bantu untuk mendetailkan RAT kita. Kalaupun RAT kita sudah rampung, maka saya harap pergub kita nanti akan memuat hal-hal itu yang lebih detail. Seperti itu. Ya, sementara itu saja, Pak Moderator, Pak Masudin, Senior Pro. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Beberapa masukan tadi memang menjadi diskusi sejak awal ketika Renstra ini mau disusun. Untuk hasil analisis dan evaluasi, terima kasih Pak Riki. Data-data itu memang tetap kita menjadi bahasan utama, sehingga apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikannya dengan rencana strategi yang telah disusun. Masukan tadi sebelum ke Toli-Toli, kita mau azan ini, kita jawab dulu Pak Riki. Untuk mitigasi bencana, saya yakin persis Dr. Jom sudah merancang juga itu seperti apa yang akan dilakukan di dinas. Ini memang bagusnya kalau memang kita masukkan. Cuma bagaimana nanti beberapa protap mungkin di Pokja-Pokja nanti. Selanjutnya untuk rumah sakit juga, beberapa teman yang di rumah sakit untuk pengobatan, saya lihat Dr. Komang juga ada hadir, nanti mungkin kita bicarakan. Untuk jejaring tadi, terima kasih yang sudah terbangun selama ini, kita terus bersinergi. Saya silahkan terlebih dahulu, Ibu Dr. Jom, bagaimana ini tentang mitigasi bencana? Instruksi moderator emergency. Baik, terima kasih. Untuk keadaan HIV pada saat mitigasi bencana, ini sebenarnya dari pusat, dari Kementerian Kesehatan sudah menyusun tentang mitigasi tersebut. Mereka sudah datang ke sini, kemarin juga pertemuannya Pak Riki juga hadir, saya kira sama-sama kami waktu itu di Cafe Tanaris ya, kalau saya nggak salah mereka datang untuk itu. Jadi sekarang lagi disusun untuk mitigasi bencana pada saat untuk penyakit menular terutama HIV pada saat bencana. Ya, ini sudah sementara disusun, kita tunggu saja karena mereka sudah datang ke sini dan meminta pendapat dan masukan dari kami, terutama dari teman-teman yang ada di sekitar kami ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten, dari para LSM juga kemarin diminta untuk itu, dan sekarang lagi disusun oleh teman-teman yang ada di pusat. Nanti setelah ada kita akan pasti akan share ke teman-teman yang ada di kabupaten untuk itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Jom.
Untuk bagaimana pelayanan pengobatan di rumah sakit, kami meminta juga tanggapan selaku dokter dan praktisi dan pengurus KPA kepada dokter. Silakan. Izin Pak Masudin, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Putu Melaya dari Pokja HIV RSUD Undata. Jadi selama penyusunan Rensta ini juga kami sama-sama dengan beberapa teman di Dinas Kesehatan dan Sekretaris KPAI juga merancang Rensta ini berkaitan dengan pasien yang ada di RSUD Undata. Sampai saat ini pasien yang ada di Rumah Sakit Undata itu ada yang berasal dari Kota Palu dan juga ada yang dari beberapa kabupaten yang dekat maupun yang paling jauh ada di Banggai Laut. Untuk beberapa hal pengobatan, sampai saat ini kita bekerja sama dengan KPA, ada juga penjangkau, ada juga pendamping. Jadi beberapa pendamping dan penjangkau itu memungkinkan beberapa teman-teman yang terinfeksi dengan HIV ini juga merasa lebih komfort, lebih nyaman di dalam melaksanakan pengobatannya di Rumah Sakit Undata. Kemudian selama pengobatan mereka juga mendapatkan konseling dari berbagai dokter spesialis yang tergabung dalam Pokja, mulai dari bagian anak, penyakit dalam, kemudian kulit kelamin, mata, THT, dan juga dari gizi. Oleh karena itu, apa yang sudah kami lakukan di Rumah Sakit Undata Palu juga sudah mempunyai yang kita sebut dengan pelayanan yang terintegrasi dengan TB. Jadi untuk orang-orang yang TB dan HIV itu kita pelayanannya juga ada di dua tempat yang berbeda. Bagi yang menderita TB kita cari HIV-nya, kemudian bagi yang menderita HIV kita cari TB-nya, karena dua penyakit ini juga sangat berkaitan, terutama stadium klinis 3 dan 4 itu akan menderita penyakit TB. Bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, perlu juga kami laporkan bahwa pengobatan yang sampai saat ini ada dari triple FDC, kemudian kita sampai pada TLD. Jadi TLD ini kita disupport oleh Dinas Kesehatan, sehingga pasien, keuntungan dari TLD ini adalah pasien-pasien yang sebelumnya triple FDC yang mempunyai efek samping yang tidak mengenakan bagi pasien, dengan adanya TLD ini juga mereka mempunyai angka kepatuhan berobat yang lebih baik. Kemudian juga efek samping yang tidak terlalu berat, dosis obat yang diberikan juga tidak terlalu tinggi, jadi dosis yang diberikan itu adalah dosis optimal. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dari kami Pokja HIV RSUD Undata. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Bapak Dr. Putu Melaya. Kita terus bersinergi untuk penanggulangan HIV. Untuk melengkapi pertemuan ini, saya lihat Ibu Yusriani dari penanggung jawab program HIV di Dinas Kesehatan. Silakan Ibu Yus. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Izin Dr. Jung, Ibu Alvina. Jadi untuk menanggapi tadi Saudara Riki, sebelumnya kami berterima kasih ke teman-teman pendamping penjangkau yang sudah membantu program selama ini. Begitu juga peran besar dari KPA Provinsi, Dr. Muslimah yang masih semangat untuk membantu dalam pencapaian program. Untuk tadi
yang disampaikan Pak Riki terkait dengan dispensing dari ARV itu di awal masa pandemi itu memang tidak diberlakukan. Kami merujuk kepada edaran dari pusat karena di awal pandemi ada PPKM yang mana tidak memungkinkan untuk distribusi ARV sesuai dengan yang sudah dijadwalkan itu dari India ke Indonesia. Jadi itu juga berefek ke distribusi kami ke layanan-layanan. Jadi tidak diberlakukan multi dispensing. Malah kita salah satu provinsi yang diacungi jempol oleh pusat di masa awal pandemi itu kita tidak sampai stock out. Jadi teman-teman ODA itu masih bisa mengkonsumsi ARV. Jadi kita bagi per 2 minggu setiap pasien. Tuh, jangan sampai teman-teman itu stop. Itu yang kita harapkan sambil menjaga stok yang ada, kita tetap meminta stok dari pusat. Nya sito ya waktu awal pandemi itu. Terus teman-teman ODA sekarang alhamdulillah sudah ada 17 layanan pengobatan yang tersebar di 13 kabupaten kota yang sudah terset up, namun ada 3 kabupaten yang belum aktif, yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Donggala. Ini kami tunggu karena di pusat ya. Untung toli-toli sudah ada. Jadi untuk sebagai informasi bahwa dari Dinas Kesehatan sudah mengupayakan untuk perluasan layanan pengobatan dengan tujuan bagaimana teman-teman ODA lebih mudah dalam mengakses ARV dari segi jarak. Kalaupun masih ada teman-teman ODA yang mengakses ARV di Undata, yang mana asal pasien tersebut mungkin dari Morowali, dari Poso, dan sebagainya, itu salah satu catatan bahwa teman-teman ODA ini tidak mau dikembalikan untuk mengakses ARV di daerah asalnya. Mungkin karena alasan privasi, jadi kami menghargai itu. Seperti itu. Itu saja sih yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yusriani. Bapak Ibu, rasanya masukan-masukan tadi menjadi pelengkap. Beberapa hal yang teknis akan dibicarakan di Pokja, misalnya tadi bagaimana tentang pengobatan, bagaimana jika terjadi mitigasi bencana, terus meningkatkan jejaring, masukan tadi dari Pak Riki, kita akan bicarakan kembali di tim penyusun secara spesifiknya, secara teknisnya nanti akan dilengkapi di tim Pokja. Pada siang hari ini kami masih mengharap di kolom chat tadi beberapa memang yang sudah masuk, namun bukan menjadi masukan, hanya menjadi pertanyaan. Yang lainnya, jika Bapak Ibu ingin berkontribusi dan melengkapi strategi dan rencana aksi daerah ini, bisa mengirim langsung ataupun WA langsung ke kami di teman-teman penyusun di Sekretariat KPA Provinsi Sulawesi Tengah. Kami sampaikan hari ini azan zuhur kurang lebih tinggal 3 menit. Selaku pemandu pada siang hari ini, saya mengaturkan terima kasih, dan seperti tadi ada 3 T. Yang pertama ada stop tadi, tolong kita ingat. Jadi untuk menanggulangi HIV ada S yang pertama itu suluk. Jadi kita tetap saling mengingatkan. Kemudian setelah S ada T, temukan. Jadi yang menemukan ini semua kita ketika melihat tanda dan gejala bisa menyampaikan. Bahkan kita dampingi. Terus diobati dan jangan sampai dia drop out, dan dipertahankan. Terus yang lainnya tadi tidak ada lagi infeksi baru harapannya. Selanjutnya tidak ada
diskriminasi, dan saya segera berhenti karena azan telah berkumandang. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Muslimah selaku sekretaris sekaligus menutup acara ini secara resmi. Silakan, Dok. Sudah saat azan, saya tidak berlama-lama mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kita di dalam seminar Rensra dan RAD ini. Nah, selanjutnya bagi yang belum mendapat kesempatan bisa dituliskan saja, dikirimkan melalui WA saran-saran ini untuk kami tampung untuk melengkapi daripada RAD. Saya kira itu sampaikan. Sekali lagi mohon terima kasih baik KPA Provinsi maupun KPA Kabupaten Kota yang sempat hadir pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Tidak ada kayaknya. Dokter Abdullah, sehat-sehat dulu. Bisa buka videonya, kita mau ambil gambar. Dokter Jum sehat-sehat semua ya. Sehat semua. Dokter Muslimah sehat-sehat. Padahal sudah bos. 4 kali. Cuma 3 kali, baru 3 kali, 4 kali, luar biasa. Terima kasih dari Dispora, dari PB2KB, dari Poso, dari Banggai Laut, Bapeda Banggai Laut, terima kasih. Dari Dinkes Parigi, terima kasih. Isan, selamat tidak ketemu, Chan. Sehat, Chan ya? Siap. Sehat, oke. Ya, sehat, Pak. Nanti harus aktif kembali nih, Chan ya. Lama Amin, tidak ketemu. Pak. Ya. Yunan, terima kasih Yunan. Ibu Deli Parigi, terima kasih. Banggai Laut. Leo, terima kasih. Ibu Rahma dari Palu. Rahma dari Palu, terima kasih. Dari Sigi, Bu Hasyati. Teman-teman Dinas Sosial, terima kasih. BN Narkotika, Kanil Agama. Dari Kominfo, dari Rumah Sakit Madani, dari KPA Banggai. Dinas Pendidikan, terima kasih. Dinas Kominfo, terima kasih. Dan ada yang sakit ini, dia mengikuti. Pak Yani, terima kasih. Ibu, Ya, Bapak, terima kasih. Ibu Yospi, terima kasih. Kita langsung sudah. Rawat di rumah. Untuk materinya sudah ada di chat Zoom. Bisa di-download langsung. Itu masih diperbaiki. Masih ada perbaikan juga nanti kita kabari yang berikutnya. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan dikoreksi dan di Komennya nanti kirim ke email saya. Siap. Iya. Mana Om Fadli? Tiada mukanya saya lihat ini. Siapa dicari, Ki? Om Fadli tiada mukanya saya lihat. Ada ganteng. Pak Joko dari Naga Trans, terima kasih. Dinaikkan honornya itu Om Fadli. Info, terima kasih. Dari Korem 13 Datolako, terima kasih. Banyak orang hadir. Yes. SDM Bisa hadir dari rumah. terima kasih. Bagus ya ini. Ibu Eri, terima kasih. Ibu Nurhana, terima kasih. Pak Taufik Kanil Agama, terima kasih. Dan semua yang tidak bisa disebut satu persatu, sampai ketemu pada kesempatan lain. Mohon maaf atas segala yang kurang-kurangnya. AB sehat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kurang. Mohon izin pamit semuanya. Dokter sudah pulang. Sudah. Biasanya kita kalau Nasinya, kumpul di sana sedikit sekali datang, cuma 7 orang biasa. Hampir 60.
Biasa kita di sana Ibu Yos cuma tolan-tolan, siapa lagi ya kan? Kami dah, ya, kasih, Masih tetap dok, kalau tidak ini melalui WA saja kita. Lebih suka orang banget. Ibu Eva pas keluar, jangan dibuka pintu ini. Ya, iya. Nanti kita terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Recording stopped.